tiba-tiba dan mengaku pernah menjadi istri kedua BP, bahkan telah memiliki anak dari sang pesepak bola. Polemik yang sempat ramai ini akhirnya sudah mulai tenggelam lagi sih, setelah Fujiwati berteriak lantang meminta hak dari BP yang kabarnya tidak mengakui dan tidak pernah menafkahi sang anak. Kalau sekarang ini mungkin aja nafkah untuk sang anak udah mulai mengalir lancar dari Bambang kali ya, sehingga tak ada lagi koar-koar Fujiwati di media. Tapi yang pasti, seiring tenggelamnya heboh pemberitaan Bambang Pamungkas yang ternyata pernah memiliki 2 orang istri, ternyata Amalia Fujiwati sudah mulai move on dari kisah lamanya. Alih-alih menggantungkan hidup pada BP, Fujiwati akhirnya diketahui sudah menikah lagi di akhir tahun 2022 lalu dengan seorang duda beranak 5. Ya, gak masalah juga sih, asalkan bahagia dan bisa dinafkahi, kenapa tidak? Saya kira dia akan melepati janjinya gitu loh ya, dan saya nggak sunyi-senyap aja loh, nggak perlu saya ceritain lah saya bekas istri Mas Bambang itu, enggak, tapi ternyata dia tidak menepati janjinya. Nah akhirnya itulah yang saya upayakan melalui pengadilan agama itu, untuk anak saya tahu hak asal usul anaknya. Sebenarnya itu aja. Kalau Mas Bambang itu menepati janjinya, ini masih sunyi-senyap sebenarnya, karena saya waktu itu memang bersepakat bercerai baik-baik gitu. Saya nggak ada. Tapi itu tidak ada hitam di atas putih atau terekam. Dia sempat, ya udah aku bikin nih surat perjanjiannya. Dia kirim surat perjanjiannya lewat WhatsApp. Artis cantik Ratu Rizky Nabila pernah juga nih hebohkan jagat hiburan dengan berita pernikahannya dengan pesepak bola Alfat Fatir yang kandas karena isu orang ketiga. Kabarnya saat masih menikah, Alfat diduga sudah mulai menduakan Ratu Rizky Nabila. Yang paling mengejutkan nih pemirsa insert, di saat tengah berbadan 2, Alfat diduga sudah menikah lagi loh dengan wanita lain yang menjadi pilihannya. Waduh, bisa gitu ya? Nah, sempat lama menjadi polemik tersendiri karena Alfat kabarnya pernah tak mengakui buah hati dari pernikahannya dengan Ratu Rizky Nabila. Akhirnya masalah ini terselesaikan juga. Keduanya berdamai meski tak rujuk kembali. Tapi demi kebaikan dan masa depan anak, Ratu Rizky Nabila dan Alfat Fatir telah berusaha menjadi partner yang baik demi membesarkan buah hati pernikahan mereka. Saya ini mantan istri, bukan musuh. Betul, ya. Ya, itu pembelaan kamu jelas kok. Gitu, dibikin simpel aja. Tes DNA mangkir. Visum vagina mangkir. Salah satu ya, tes DNA. Mangkir. Dia tadinya bilang katanya mau tes DNA, kemudian akhirnya bilang dia mengakui, oh enggak, itu anaknya. Iya. Jadi kita anulir tes DNA, tidak perlu akhirnya kan? Iya, nggak perlu. Jadi nggak perlu. Tapi kan itu jadi kayak fitnah yang buat aku, Kak, aku baru lahiran, habis sesar, anakku gawat janin, penapasannya nggak bagus. Aku harus cari keadilan buat anakku sana sini. Bukan, aku sih nggak butuh pembenaran. I don't care what other people think about me. I don't give a shit about that. Tapi anakku butuh itu. Namun sayangnya tak seperti pernikahan Alfat yang kini bahagia dengan rumah tangga barunya. Ratu Rizky Nabila belum lama ini harus mengucap pahitnya penyesalan karena menikah lagi dengan orang yang salah. Ya, sempat menikah dengan pria asal Libya bernama Ibrahim Alhami. Ternyata usia pernikahan mereka hanya bertahan 3 hari. Tragis juga ya pemirsa insert. Kiki Amalia, artis cantik berwajah imut ini nyatanya pernah juga diduakan oleh seorang pesepak bola. Di tahun 2010 silam, Kiki Amalia menjadi salah satu artis yang ikut kepincut pesona pemain timnas Indonesia, yaitu sosok penjaga gawang berkepala plontos Marcus Horizon. Namun memutuskan menikah dengan Marcus, rupanya tak membuat hidup Kiki bahagia. 2 tahun menikah kemudian cerai, Kiki mengaku berkali-kali diduakan oleh Marcus selama menikah. Bahkan tidak hanya 1 atau 2 wanita idaman lain, melainkan sampai 10 orang. Oh, bisa gitu ya pemirsa. Tapi ya, itu sih pengakuan Kiki Amalia ya. Soal benar atau tidaknya, tentu saja hanya keduanya yang tahu. Kiki yang bertahun-tahun lamanya mengaku alami trauma dengan pria, akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dan saat ini tengah mengandung buah hati dari pernikahannya. Tuhan memang sungguh adil ya pemirsa. Selain ada jodoh sejati yang sudah pasti akan hadir, ternyata usia Kiki yang sudah menginjak angka 41 tahun tak menjadi halangan bagi Kiki untuk mengandung. Selamat ya Mbak Kiki. Nah pemirsa, dari deretan para selebriti yang pernah mengalami kisah diduakan oleh pesepak bola ini, tentunya kita nggak perlu menjudge semua pesepak bola, karena pada dasarnya setiap manusia ada persoalannya sendiri, baik itu pemain bola maupun dari profesi lain. Dan setiap pernikahan yang pada akhirnya harus berujung kata cerai, tentu ada proses dan sebab akibatnya. Yang pasti kita tetap bijak memberikan penilaian dan menjadikan semua itu sebagai pembelajaran dalam hidup.